Selamat siang, perkenalkan nama saya Cindy Deborah dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Antara kolonialisme dan imperialisme, hal-hal mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Konsep 3G, gold, gofser, goli, kekayaan, penyebaran Kristen dan kejayaan. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliocentrism, penemuan kompas, telepon dan peta, buku Imogomodi, dan 2 milione karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanan ke timur. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat, bisa jadi pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kekayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya Indonesia. Portugis Bartholomeus, dia melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada 1498, lalu pulang ke Lisbon, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malacca. Ia berhasil menguasai Malacca sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada tahun 10 Agustus 1511. Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melalui Samudra Atlantik untuk perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1992 sampai 1502. Ternyata ada kesalahan karena sebenarnya ia sampai di benua Afrika yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magellan dari Spanyol ke barat daya melintas Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi ini bulat. Penjelajahan Mars kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano pada 1521. Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas untuk menyelesaikan permasalahan keduanya. Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1509. Belanda. Pada 1561, Cornelis de Houtma berhasil mendarat di Banten, sehingga Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopolikan perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin oleh Jarod van Degen. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Degen menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia.
Inggris. Maksudnya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajah adalah Sir Harry de Lanton dan James Cook. Henry de Lanton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Cabo da Rocha, Portugal, dan Pulau Canary. Henry de Lanton melanjutkan menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten. Di akhir 1604 ia berlayar ke Ambon 1605, lalu Ternate hingga Tidore dan mendapatkan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Foto tokoh para tokoh perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia, sehingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meskipun telah bangkrut sampai sekarang, perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia loh. Ada yang bisa menebak nama perusahaannya? Petergit Ost-Indische Compagnie atau lebih dikenal dengan Poste merupakan perusahaan dagang tersebut. Poste didirikan pada tahun 20 Maret 1602 oleh Johan van Doel Madeveld. Kepimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham DHC Bentin yang kedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopolikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai pengusung dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak octroi atau monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan, yaitu 1. Kontingen pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. 2. Verlichting Lerantie, penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh VOC sehingga Kesultanan Mataram. 3. Ekstirpasi, menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harganya dapat dipertahankan. 4. Pelayaran Honggi, pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kerosotan moral pada pegawai. Dengan dibubarkan VOC, maka kekuasaan di Indonesia kemudian dialihkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat ini dikuasai Prancis. Kebijakan Gubernur Jenderal Herman William di bidang pertanian dan di bidang ekonomi dan di bidang pemerintah. Perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintah Republik Bahan Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Dallas pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat laras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Dallas adalah sisi-sisi negatif. Pemerintah Dallas adalah membiarkan terus praktik memperbudak serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Dallas ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Jandes pada tahun 1811.
Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang Jackson dan pasukannya menyerang dengan ditandatangani perjanjian Tuntang sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa pemerintah Inggris pada tahun 1811 dipimpin Inggris India. Lord Milton memerintahkan Thomas Sam Rabet yang berada di Pentang yang menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Masa pemerintahan Belanda, Pandey Campelen ditunjukkan sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutuskan Johan van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memperlakukan sistem tanam paksa. Sejak tahun 1830 penerapan Kulturzelte banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meskipun bagi tanaman paksa juga dampak positifnya karena rakyat Indonesia mengetahui jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanaman yang baik. Peraturan tanam paksa. Sekian dari saya. Terima kasih.